Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim para perindu Ar-Rayyan yang dimuliakan Allah. Hari ini kita memasuki hari yang ke-16 di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Kali ini saya ingin membacakan salah seorang kisah sahabat Rasulullah yang bernama Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid sebelum masuk Islam dikenal sebagai pemimpin kaum kafir Quraisy yang gagah berani. Beliau memimpin beberapa peperangan, terutama di perang Uhud. Beliau dengan kepemimpinannya kaum kafir Quraisy bisa mengalahkan kaum muslimin pada saat itu. Sampai-sampai pemimpin Islam, pamanda Rasulullah yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib terbunuh dengan siasat perang yang dilangsungkan oleh Khalid bin Walid. Wasi yang pada saat itu dipersiapkan untuk membunuh Hamzah berhasil melemparkan tombaknya dan Hamzah pamanda Rasulullah terpuyuh. Namun setelah peperangan Uhud selesai, Khalid bin Walid merasa ingin mengetahui betul siapakah Muhammad, siapakah Rasulullah, siapakah Nabi Muhammad yang dielulukan itu. Sampai beliau mengutus salah seorang untuk meneliti mengetahui siapa gerangan Nabi Muhammad. Lalu diceritakan oleh pengintainya, oleh pesuruhnya, bahwa Nabi Muhammad menyayangkan Khalid bin Walid yang pintar, gagah berani, tapi beliau tidak mengenal Islam. Kalau dia sampai mengenal Islam, maka dia akan berdiri, berduduk, berdampingan bersama. Akhirnya Khalid bin Walid menuju Madinah untuk menemui Rasulullah. Dia berkuda sendiri untuk menemui Rasulullah sambil mengenakan cadar. Di perjalanan dia ketemu dengan Bilal bin Rabah yang sedang berdakwah kepada para petani pengembala. Dalam pengembaraan itu, ketika melihat Bilal, dia terkagum kepada Bilal. Tidak mungkin seorang budak bisa mempunyai kata-kata yang halus, kata-kata yang begitu betul-betul dipahami. Ini tidak mungkin berasal dari mulut seorang Bilal bin Rabah. Sampai keluar ayat dalam surat Al-Hujurat yang mengatakan, wahai manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal dengan baik. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Demikian, akhirnya Khalid bin Walid sudah sampai di Madinah dan ingin bertemu dengan Rasulullah. Lalu dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib dan ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, mau apakah engkau ke Madinah? Khalid bin Walid menyampaikan bahwa aku ingin bertemu dengan Rasulullah, aku ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, dan aku ingin berislam di tangan Nabi Muhammad SAW. Mendengar kabar demikian, Ali bin Abi Thalib begitu gembira dan menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Lalu Khalid bin Walid langsung diantar bertemu dengan Rasulullah SAW. Dengan berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib, disampaikanlah maksud dan tujuan. Lalu Khalid bin Walid langsung bertemu di hadapan Rasulullah dan memberikan kabar gembira. Rasulullah menyambut baik. Dipeluknya Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid pada saat itu menyatakan berislam bersama dengan Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Khalid bin Walid ketika bersahadat di hadapan Rasulullah SAW, dan setelah bersahadat beliau melucuti seluruh harta yang dia pakai, emas, berlian yang digunakan, dilucuti, dilepas dan diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk fisabilillah. Dan manakala beliau hendak
menyerahkan pedangnya, maka dilarang pedang tersebut tetap di tangan Khalid bin Walid, bahwa hendak kelak nanti pedang tersebut akan terhunus yang mengalahkan kaum kafir Quraisy, orang-orang yang mengungsi Islam tentunya. Setelah bersahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khalid bin Walid langsung melepas seluruh perhiasan yang melekat pada tubuhnya dan diserahkan kepada Rasulullah, kecuali pedang. Sampai akhirnya Khalid bin Walid mendapatkan perintah untuk mengikuti perang Mu'tah bersama Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah Ar-Rawaha. Setelah ketiga syuhada ini meninggal, gugur di medan jihad, maka Khalid bin Walid lah yang menggantikan sampai akhirnya bisa mengusir musuh Islam, pasukan Romawi. Demikian kisah tentang Khalid bin Walid. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.